Salam damai sejahtera, saudara-saudara dimanapun berada. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 9 Agustus 2020. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami persembahkan kepadamu pada pagi ini. Firman-Mu siap untuk kami baca dan renungkan lewat renungan harian Toraya. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Beri kami hikmat untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan dari surat 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan ditunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah.
Amin. Tema renungan kita, jangan terpengaruh. Di tahun 2020 ini, dunia digoncang dengan penularan wabah virus corona yang bermula di Cina dan telah menelan banyak korban jiwa. Berbagai upaya telah dilakukan khususnya bagi WNI yang bekerja dan belajar di sana untuk segera dipulangkan ke daerahnya masing-masing setelah dilakukan pemeriksaan di Natuna, Riau selama 2 minggu. Virus yang sangat berbahaya dan belum ditemukan obatnya sehingga harus dihindari. Guru-guru palsu menyebarkan virus berbahaya berupa pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, ayat yang ketiga, dan menghujat kemuliaan Tuhan, ayat 10. Mereka menampilkan cara hidup yang dikuasai hawa nafsu. Mereka mencari keuntungan dengan bersilat kata. Cara hidup mereka bagaikan virus yang penularannya sangat cepat, sehingga banyak orang yang mengikuti cara hidup mereka. Tapi sekalipun demikian, Tuhan tidak tinggal diam, karena penghakiman akan terjadi seperti yang telah dikatakannya pada zaman Perjanjian Lama, di mana orang fasik yang dikendalikan oleh hawa nafsu akan dibinasakan, sedangkan orang benar diselamatkan. Hati-hatilah agar jangan binasa, sebab penghakiman pasti terjadi. Kita hidup dipenuhi godaan, karena itu jangan terlena. Fokuslah pada Kristus agar kita tidak terperangkap. Dia yang memperlengkapi kita dengan pengajaran yang benar, sehingga kita tidak dapat diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jangan terpengaruh dengan guru-guru palsu, tetapi tetaplah percaya kepada Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Bersyukur atas firman-Mu lewat renungan harian Toraya. Engkau meteraikan firman-Mu dalam kehidupan masing-masing kami, supaya firman-Mu menjadi pedoman kehidupan kami, menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kasih sayang-Mu yang selalu menuntun menyertai kami dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan.
dalam melakukan segala tugas dan pekerjaan kami, tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, bahwa selama kurang lebih 4 bulan ini, kami dalam pergumulan oleh karena pandemi virus corona. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan terus menyertai kami, melindungi kami, sehingga kami tetap dalam damai sejahtera Tuhan, tetap menikmati kasih dan berkat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kami mohon Engkau terus menyertai kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai jemaat-Mu, segenap jemaat-Mu, gereja Toraja, dimanapun kami berada. Dalam setiap rencana, tugas dan pekerjaan yang kami lakukan, Engkau menyertai dan memberkati kami. Tugas dan tanggung jawab pelayanan yang boleh kami karyakan di tengah-tengah dunia ini. Pelayanan lewat program-program kerja di jemaat-jemaat, di klasis, di wilayah, dan pada tingkat sinode. Semuanya boleh tertata dengan baik oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang hidup dalam berbagai pergumulan, saudara-saudara kami yang kehilangan mata pencaharian akibat daripada pandemi virus corona. Tuhan, Engkau tuntun kehidupan mereka, sehingga mereka tetap setia dan tetap percaya bahwa Engkaulah sumber kehidupan pertolongan. Saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, saudara-saudara kami yang terpapar oleh virus corona, yang sedang menjalani perawatan, Tuhan, Engkau berkati perawatan yang sedang dijalani, agar pada waktunya mereka boleh pulih dan sembuh. Tangan kasih dan kuasa-Mu menjamah mereka, dan Engkau memulihkan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, daerah dan kota tempat di mana kami tinggal, di kota Palu di sini. Tuhan, Engkau memberkati para pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan, Engkau tolong berikan hikmat dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga bangsa dan negara kami ini tetap dalam keadaan yang damai dan sejahtera. Khususnya Tuhan, dalam upaya pemerintah, upaya para medis, para dokter, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, Tuhan berikan hikmat. Bahkan bagi para ahli,
yang sedang berupaya untuk menemukan vaksin atau obat penawar dari virus ini. Tuhan berikan hikmat, sehingga pada waktunya wabah ini boleh berlalu. Kami boleh kembali menikmati kedamaian dan ketentraman seperti sedia kala. Berkati dan peliharakan kehidupan kami hari ini, sehingga hari ini kami jalani dengan segala tugas dan tanggung jawab dalam kasih sayang Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa, bermohon dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.